Dari Muhammad Rozi di Simpang 4 Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita menentukan kajian-kajian atau sumber ilmu dari akidah yang benar dari para banyaknya ustadz-ustadz yang saat ini ada di media sosial khususnya. Kemudian yang kedua, apakah benar perkataan atau pemahaman yang mengatakan bahwa jika kita berselisih pada suatu masalah, khususnya dalam masalah agama, itu kita kembali kepada mayoritas kebanyakan umat. Apakah di saat terjadi ikhtilaful ummah atau ikhtilaful a'immah, fama mauqiful ummah, bahwasanya bila terjadi ikhtilaf kembali kepada dalil, karena perkataan ulama bukan dalil. Qaulul alim la yustadallu bihi walakin yustadallu lahu. Perkataan ulama itu tidak dijadikan dalil tetapi mesti dicarikan dalil. Al-Quranul Karim menyebutkan, pertama kita disuruh taat pada Allah, taat pada Rasulullah SAW, dan ini ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak tanpa syarat. Sedangkan taat kepada ulil amri itu kan bukan Rasul. Sebagian besarnya di masa Nabi memang Rasul, tapi setelahnya kan bukan Rasul alaihissalatu wassalam. Ulil amri karena asalnya ayat ini turun pada umara'ul jaish. Orang-orang Arab dulu tak biasa dipimpin oleh satu pemimpin kecuali sukunya, kepala sukunya. Maka Allah turunkan mesti taat. Cuman bila terjadi berselisih di antara mereka, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan juga dinukil daripada Imam At-Tabari dan At-Tabari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dimaksud kembali pada Allah, ila kitabillah Al-Quranul Karim, dan ila Rasulillah, di semasa beliau masih hidup kembali kepada beliau, dan setelah meninggalnya kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, Nabi alaihissalatu wassalam sendiri yang memprediksi terjadi ikhtilaf, dan Nabi juga sebutkan di hadis itu sekali, sebab ikhtilaf itu adalah mengada-ngada dalam agama, artinya bukan murni lagi, baik secara langsung totalitas maupun secara parsial, artinya istidlal yang ghairu muhaqqaq, ghairu mudaqqaq, tidak dakik, terjadi kesalahan, maka kembalikan kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini laftah. Kenapa sunnah? Di situ tidak sebut ilal kitab wa sunnah. Bukankah Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah? Tapi Nabi sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berkata Abdullah bin Umar, dan juga diriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwasanya man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'annal Qur'ana zu wujuh. Al-Quran itu banyak tafsirannya, bisa multi tafsir, sehingga banyaknya lahir penyelewengan dalam agama, khususnya akidah, ibadah. Misalnya juga akibat daripada salah menafsirkan Al-Quranul Karim. Istidlalnya tidak sahih. Dalil sahih tapi istidlal tidak sahih. Di mana kita tahu istidlal sahih? Dari tafsiran Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Tafsiran Nabi SAW. Oleh itu maka bantah dengan sunnah. Karena sunnah adalah ciri khasnya ahli as-sunnah. Oleh itu ikhwani fillah, tidak benar kembali kepada as-sawadil a'zam. Yang pertama saya katakan bertentangan dengan dalil-dalil. Yang kedua, bahwa riwayat alaikum bis-sawadil a'zam itu hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Andainya pun sahih as-sawadul a'zam sekarang, apakah yang berkaitan menyimpang atau tidak? Awam kaum muslimin, apakah mereka berdasarkan akidah menyimpang? Allahu a'lam. Misalnya tentang Allah, misalnya selalu ucapan mereka, lisan mereka mengatakan terserah kepada yang di atas, sudah takdir Allah yang di atas. Tidak pernah mereka mengatakan takdir yang di mana-mana atau takdir yang tidak bertempat. Ustaz, selalu takdir yang di atas, bahkan nunjuk ke yang di atas. Bahkan yang berkata Allah tidak boleh disebut di atas, tunjuknya juga nunjuk ke atas. Ketika menyebut nama Allah, nengadahnya juga ke atas. Fitrahnya benar, tapi lisannya sudah tidak benar. 2000 dalil disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan itu. Lalu kita
yang dalil ini semuanya tewas oleh kaedah-kaedah akal yang lemah. Kita tidak menolak dalil itu. Menolak maknanya sama dengan menolak intinya. Antum sama sekarang nama saya tidak ditolak, tapi jabatan saya tak diterima. Sama menolak saya. Nama Ustadz tetap kami tampilkan, tapi Ustadz tidak boleh masuk kantor. Karena tidak ada kalimat yang kosong. Kalau kosong kalimat itu, tidak ada makna atau tidak diketahui makna, berarti abad. Allah menurunkan ayat-ayat akidah main-main. Sebab maknanya tidak dipahami. Ini, auzubillah, menuduh sahabat orang jahil semua. Allah bermain-main dalam menurut ayat akidah sebab tidak dipahami maknanya. Atau Allah menurunkan makna yang tidak jelas. Carilah sendiri. Subhanallah. Allah ingin menyatukan kita atau memporak-porandakan kita. Baru lahirnya perpecahan umat karena disuruh cari sendiri tadilah. Dengan takwil masing-masing. Padahal hukum asalnya di bahasa apapun, hukum asalnya bahasa itu alal wada'. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wada'. Bukan bitakwil. Bukan bitakwil. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sering dituduh juga tidak pandai nahwu saraf, tidak pandai balaghah. Padahal dulu Ustaz Helmi ini Masya Allah guru nahwu saraf gitu ya. Guru balaghah. Masa orang yang sudah fasih begini bahasa Arab tidak pandai saraf, tidak pandai nahwu, tidak pandai balaghah dan sebagainya. Biasanya orang kehabisan hujah selalu mematahkan dengan melakukan tuduhan-tuduhan dan merendahkan. Allah musta'an.